Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali berkumpul di tempat ini. Hari gak kerasa ya, sudah 1 bulan lagi kita ketemu lagi. Kita kembali diingatkan sebentar kita akan mau bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita ingat kembali kasih Tuhan yang begitu luar biasa kepada setiap kita, yang mau memberikan nyawanya, memberikan segalanya supaya setiap kita tidak binasa, tapi kita boleh memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mulai ibadah ini. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh hadir lagi di tempat ini. Kami ingat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami, keselamatan yang daripada Tuhan, anugerah yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami memulai ibadah kami, biarlah Tuhan pimpin sertai kami. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Kau hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita naikkan satu pujian. Kita mau katakan besar kasih-Mu Tuhan pada setiap kami. Kau rela berikan hidup-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat karya-Mu yang begitu luar biasa. Mulia kasih
Tuhan. Kami bersyukur buat segalanya. Sementara kami mau lebih lagi bersorak, bersuka cita di dalam-Mu, Tuhan, yang curahkan Roh-Mu lebih lagi atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita sambil bangkit, kita mau puji Tuhan. Karena kasih-Mu
Kita mau siapkan hati. Terus sebentar kita mau bersekutu dengan Tuhan yang dalam. Dengan satu lagu kita mau katakan bersama. Kita mau belajar lagu ini.
Karena Tuhan sudah menebus dan menyelamatkan kami, hidup kami diubah jadi baru, diubah jadi indah. Terima kasih buat karya Tuhan yang ajaib atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan sore ini. Kami umat-umat Tuhan boleh datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur. Telah kami sampaikan pujian kami. Dan kami yakin setiap pujian yang disampaikan yang keluar dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian umat-Mu. Sebab itu kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami mau buka hati kami lebih lagi, ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami perlukan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang sungguh haus, hati yang rindu akan kebenaran firman, sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami, yang membuat hidup kami semakin diubahkan dan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Ialah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu. Sampai pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Shalom kembali bagi saudara ya. Shalom, puji Tuhan. Ya, ini cuaca agak dingin gitu ya, karena baru hujan. Tapi biarlah cuaca yang dingin tidak membuat semangat kita jadi dingin, tidak juga membuat rohani kita jadi dingin ya. Tapi kita boleh tetap bergairah, bersemangat di dalam Tuhan ya. Oke. Nah, sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu judul. Perenungan firman Tuhan hari ini berjudul kesungguhan. Sekali lagi, judul perenungan firman Tuhan adalah kesungguhan. Ya, kita buka Alkitab dari kitab 2 Tawarikh pasal 16. 2 Tawarikh pada pasal yang ke-16 di ayat yang ke-9 bagian A saja. 2 Tawarikh pasal 16 di ayat yang ke-9 bagian A. Ya, saya akan bacakan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun gadget yang hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Demikian firman Tuhan, 2 Tawarikh 16 ayat 9 bagian A. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Sekali lagi, ya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Yang setuju berkata amin. Bapak Ibu beri sekat ya, 2 Tawarikh 16 ayat 9 ini. Kita lihat pada ayat ini ada 4 hal yang Tuhan mau sampaikan kepada kita berkaitan dengan kesungguhan ya, sesuai dengan judul perenungan firman Tuhan, yaitu kesungguhan. Nah, di awal dari 2 Tawarikh 16 pada ayat yang ke-9 bagian A, itu diawali dengan kata mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Ini hal yang pertama yang kita akan lihat. Dikatakan mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Ini bukan berarti Tuhan itu harus melihat seperti manusia melihat. Kalau manusia melihat sesuatu ingin lebih jelas, ingin lebih detail, maka melihatnya harus melihat dengan cermat. Ya, kalau kita manusia begitu sob ya, kita mau melihat sesuatu dengan lebih jelas, dengan lebih detail, maka kita harus melihat dengan sungguh-sungguh cermat. Ya, tidak demikian. Ingat bahwa Tuhan itu Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Tapi di sini digunakan kata mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Ini adalah sebuah kiasan, sebuah gambaran
yang membuat Bapak Ibu saudara saya bisa menangkap, bisa mengerti bahwa arti mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Tuhan itu mencari, Tuhan itu memperhatikan, Tuhan itu ingin menemukan. Ya, jadi sekali lagi, kata mata Tuhan menjelajah seluruh bumi bukan berarti Tuhan harus melihat dengan cermat sekali, tidak, karena Tuhan Maha Tahu. Tapi ini hanya sebuah gambaran, sebuah kiasan yang menolong kita untuk bisa mengerti bahwa Tuhan mencari, Tuhan memperhatikan, Tuhan ingin menemukan. Kalau dicari Tuhan, kalau diperhatikan Tuhan, kalau ingin ditemukan oleh Tuhan, berarti ini sesuatu yang penting. Kalau tidak penting, buat apa dicari oleh Tuhan? Kita saja kalau mencari sesuatu, berarti sesuatu yang kita cari itu pasti penting. Kalau sesuatu yang kurang penting, apalagi yang tidak penting, tidak dicari, ngapain dicari? Ngapain buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang pikiran? Ngapain? Tidak penting kok. Tapi kalau penting, wah, saya percaya kita akan mencarinya dengan teliti. Karena penting, apalagi sangat penting, wah, pasti dicari. Ya, contoh, kalau kita punya rumah, tentu rumah itu biasanya mesti punya akte, ya, akte tanah atau akte rumah gitu ya. Nah, itu surat akte tanah atau akte rumah, itu sesuatu yang penting. Kalau satu ketika sampai kesingsal, terselip, atau mungkin hilang, saya percaya Bapak Ibu pasti bingung. Wah, ini di mana nih akte rumah saya? Ya, surat bukti kepemilikan rumah yang saya tempati ini di mana? Biasanya saya simpan di lemari ini, tapi saya buka lemarinya, saya cari mulai dari rak atas sampai bawah, tidak ada. Di mana? Wah, saya percaya hari itu pasti kita akan pusing, ya, bingung, pusing, bongkar seisi rumah, bila mana perlu dibongkar semua. Di mana suratnya? Karena ini penting buat kita. Tidak punya surat itu, berarti kita tidak punya bukti kepemilikan. Bisa saja diambil alih oleh orang lain, bisa. Karena kalau ditanya mana bukti kepemilikan, tidak ada. Cuma nempati saja, tapi buktinya tidak ada, hilang. Wah, repot, ya. Sesuatu yang penting, ya, kalau dicari berarti itu sesuatu yang penting. Nah, hari ini Tuhan berkata di 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9 bagian A, ya, hal yang pertama, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, yang menggambarkan bahwa Tuhan sedang mencari, Tuhan sedang memperhatikan, Tuhan ingin menemukan apa yang ingin ditemukan oleh Tuhan, ya. Karena ini sesuatu yang penting, kita akan lihat apa yang ingin ditemukan oleh Tuhan sampai digambarkan mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, ya. Yang kedua sekarang, di kalimat yang terakhir dari 2 Tawarik 16 ayat 9 dikatakan mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Saya lompat dulu, dikatakan kepada mereka yang bersungguh hati. Yang kedua dari ayat ini dikatakan mereka yang bersungguh hati. Ternyata yang dicari oleh Tuhan, yang ingin ditemukan oleh Tuhan adalah orang-orang yang bersungguh hati. Orang-orang yang punya kesungguhan hati. Bukan semua orang, enggak. Dalam ayat ini dikatakan yang dicari oleh Tuhan, yang dianggap sangat penting oleh Tuhan, sehingga dicari, ingin ditemukan, adalah orang yang memiliki kesungguhan hati. Ya, arti kesungguhan dalam kamus bahasa Indonesia itu ada beberapa arti yang mirip, ya. Arti kesungguhan adalah tidak main-main, tidak asal-asalan, dengan segenap hati,
dengan tekun, benar-benar berusaha dengan sekuat-kuatnya atau semaksimal mungkin. Saya ulang ya. Jadi arti kata kesungguhan dalam Kamus Bahasa Indonesia ya itu dikatakan punya arti yang beberapa arti yang mirip ya. Tidak main-main. Orang yang sungguh-sungguh pasti nggak main-main ya. Nggak asal-asalan. Kalau mengerjakan atau melakukan sesuatu nggak asal-asalan karena sungguh-sungguh. Dengan segenap hati, tidak separuh hati ya, tidak, tapi segenap hati. Dengan tekun, karena sungguh-sungguh berarti dikerjakan dengan tekun ya. Benar-benar berusaha dengan sekuat-kuatnya atau semaksimal mungkin. Karena sungguh-sungguh dia berjuang, berusaha melakukan dengan semaksimal mungkin. Itu namanya kesungguhan ya. Nah, itu arti kesungguhan secara umum dalam Kamus Bahasa Indonesia. Nah, namun kalau dalam hal rohani, ya, ternyata arti kesungguhan itu bukan hanya seperti itu, tapi sebuah kalimat di artikel saya baca, ya, kesungguhan itu bisa diartikan meletakkan atau menempatkan hati dengan benar di hadapan Tuhan. Ya, jadi secara rohani, ya, arti kesungguhan itu lebih dalam, bukan hanya sekedar tidak main-main. Itu ya memang arti kesungguhan, tapi secara umum tidak main-main, tidak asal-asalan, dengan segenap hati, dengan tekun, benar-benar berusaha dengan sekuat-kuatnya, dengan semaksimal mungkin. Namun secara rohani, arti kesungguhan ada satu arti lagi yang lebih dalam. Dikatakan kesungguhan itu berarti meletakkan, menempatkan, ini kesungguhan hati ya, meletakkan, menempatkan hati dengan benar di hadapan Tuhan. Ya. Nah, dalam hal rohani, kesungguhan itu selalu diawali dari hati. Selalu, ya, karena itulah tadi dikatakan Tuhan mencari orang yang bersungguh hati. Karena dalam hal rohani, di mata Tuhan, kesungguhan itu selalu diawali dari hati. Saudara ingat di 1 Samuel pasal 16, ketika Tuhan mengutus Samuel untuk menjumpai Isai dan anak-anaknya, saya yakin sudah tahu kisah itu, ya. Samuel melihat Eliab, anak yang sulung nomor 1, lewat di depan Samuel. Samuel berpikir dalam hatinya, tentu ini orang yang akan diurapi oleh Tuhan, ya, untuk menggantikan Saul. Tapi Tuhan bilang bukan. Itu ada di 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tuhan berkata kepada Samuel, 1 Samuel 16 ayat 7, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku Tuhan telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi kesungguhan itu harus diawali dari hati. Ini secara rohani. Kita kalau mau menjadi umat Tuhan yang dicari Tuhan, ya, tadi dikatakan mata Tuhan menjelajah, maka kita harus memiliki kesungguhan, kesungguhan hati, kesungguhan yang diawali dari hati. Kekristenan tanpa kesungguhan hati bukanlah kekristenan yang sejati. Sekali lagi, kekristenan tanpa kesungguhan hati bukanlah kekristenan yang sejati, melainkan kekristenan yang hanya bersifat lahiriah saja. Saya ulang ya, ini kalimat penting. Kekristenan tanpa kesungguhan hati bukanlah kekristenan sejati, melainkan kekristenan yang hanya bersifat lahiriah saja. Satu ayat berkata, kita lihat Matius 15 di ayat yang ke-8. Matius 15 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan,
Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Wah, di bibir memuliakan Tuhan, so. Mulut, bibir memuliakan Tuhan, perkataan memuliakan Tuhan. Bagus sebenarnya, ya. Tetapi saya dikatakan ketika memuliakan Tuhan dengan mulut, dengan bibir, hatinya jauh. Ini yang namanya kekristenan lahiriah. Ada lagi yang menyebut kekristenan agamawi. Bukan kekristenan yang sejati, bukan. Karena apa? Hatinya tidak ada, hatinya tidak ikut. Mungkin fisiknya ikut, mulutnya mengucap sesuatu yang indah, tapi hatinya tidak ada. Tidak ada di situ. Ya, karena itu jangan sampai ketika kita datang di rumah Tuhan, fisik kita datang, mulut kita juga memuji memuliakan Tuhan, tapi hati kita tidak ada. Tidak tahu hatinya ada di mana. Ya, mungkin di tempat-tempat yang lain. Wah, tidak mau, Tuhan tidak mau. Itu bukan kekristenan yang sejati. Itu kekristenan yang bersifat lahiriah saja. Tapi Tuhan mau supaya kita menjadi pengikut Tuhan, orang Kristen yang sejati, di mana kita memiliki kesungguhan hati. Mulutnya memuliakan Tuhan, hatinya juga dekat dan memuliakan Tuhan. Ya, oke. Jadi yang kedua, kalimat di ayat 2 Tawarin 16 ayat 9 bagian A itu dikatakan mereka yang bersungguh hati. Ya. Sekarang kalimat yang berikutnya, ini yang ketiga. Hal yang pertama, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Berarti Tuhan sedang mencari, Tuhan memperhatikan, Tuhan ingin menemukan. Yang kedua, siapa yang dicari, yang diperhatikan dan ingin ditemukan oleh Tuhan? Yang kedua adalah mereka yang bersungguh hati. Ya. Yang ketiga, dikatakan bersungguh hati terhadap Tuhan. Ya. Bersungguh hati terhadap Tuhan. Orang yang memiliki kesungguhan hati terhadap Tuhan, maka dalam situasi yang bagaimanapun dia tidak akan goyah, dia tidak akan jenuh, dia tidak akan kehilangan arah. Saya ulang ya. Tadi dikatakan kesungguhan hati terhadap dia, terhadap Tuhan. Ini yang ketiga ya, terhadap Tuhan, terhadap dia. Orang yang memiliki kesungguhan hati terhadap Tuhan, maka dalam situasi yang bagaimanapun dia tidak akan goyah, dia tidak akan jenuh, dia tidak akan kehilangan arah. Jadi ini kalau saya pakai kalimat yang lebih mudah, kalau ada anak Tuhan menghadapi satu situasi, entah mungkin situasi yang sulit, situasi yang membuat dirinya tertekan, ya, menderita, anak Tuhan itu mulai goyah, maka berarti dia kurang bersungguh hati terhadap Tuhan. Umat Tuhan yang bersungguh hati terhadap Tuhan menghadapi situasi yang bagaimanapun, termasuk situasi yang sulit, sukar, berat, menekan, dia tidak akan goyah. Yang kedua, dia tidak akan jenuh. Jadi kalau ada anak Tuhan, umat Tuhan yang gampang sedikit, aduh bosan ya, jenuh ya, jemu ya, nah hati-hati. Ini mulai satu indikator buat kita bahwa rupanya kita kurang bersungguh hati terhadap Tuhan. Karena orang yang sungguh hati terhadap Tuhan, dia tidak akan jenuh, dan dia tidak akan kehilangan arah, kehilangan tujuan. Arah yang benar, tujuan yang benar, dia tidak akan kehilangan. Tapi kalau umat Tuhan yang tidak sungguh hati terhadap Tuhan, dia bisa kehilangan arah. Di tengah mengiring Tuhan, di tengah jadi pengikut Tuhan, dia kehilangan arah yang benar, dia kehilangan tujuan yang benar. Ini bahaya. Ya, kalau arah atau tujuan yang benar hilang, berarti tanpa sadar tersesat.
mulai keluar, mulai belok dari rel atau jalur yang sesungguhnya harus dilewati, mulai keluar, mulai tersesat. Ya, nah itulah sebabnya Tuhan memberi perintah, karena dikatakan kesungguhan hati terhadap Tuhan, ya, terhadap Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan beri perintah. Ada beberapa perintah di Alkitab yang menunjukkan bahwa Tuhan ingin supaya kita sungguh-sungguh terhadap Dia, terhadap Tuhan. Yang pertama perintahnya, Markus 12 ayat 30. Mari kita lihat. Markus 12 ayat yang ke-30. Dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatan. Ini perintah. Artinya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bersungguh hati mengasihi Tuhan. Jadi kalau mengasihi Tuhan jangan tidak sungguh-sungguh, tidak segenap hati, jangan. Tapi harus, ini perintah Tuhan. Ya, jadi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Perintah yang kedua, yang lain lagi. Hosea 6 ayat 3. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ini artinya sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Jadi kalau umat Tuhan mau mengenal Tuhan, harus berusaha sungguh-sungguh. Kalau tidak berusaha sungguh-sungguh, tidak pernah bisa mengenal Tuhan. Tidak heran, ada umat Tuhan yang sudah jadi umat Tuhan sekian lama, sudah jadi pengikut Tuhan sekian lama, sudah jadi orang Kristen sekian lama, tapi tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Wah, bahaya nih. Itu menunjukkan bahwa dia tidak sungguh-sungguh berusaha. Kalau sungguh-sungguh berusaha, dikatakan Tuhan pasti muncul seperti fajar. Artinya kalau kita sungguh-sungguh berusaha mengenal Tuhan, kita pasti akan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Perintah yang lain lagi, Tuhan berkata di 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama. 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, ya, yaitu hidup berkenan kepada Allah. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah, ini Tuhan kasih perintah, sungguh-sungguh melakukan hal yang berkenan kepada Allah, bersungguh hati dalam melakukan hal yang berkenan kepada Allah. Ya, jadi ini beberapa contoh di Alkitab perintah-perintah yang Tuhan berikan. Mengapa Tuhan bilang yang dicari adalah orang yang bersungguh hati terhadap Tuhan, ya, bersungguh hati terhadap Tuhan. Ya, nah, dengan perintah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan dan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Sekarang yang keempat, yang terakhir, Yang pertama, saya ulang ya, yang pertama, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Artinya Tuhan mencari, Tuhan memperhatikan, Tuhan ingin menemukan. Karena ini sesuatu yang penting. Apa yang dicari? Siapa yang dicari? Yang kedua adalah mereka yang bersungguh hati. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, bersungguh hatinya terhadap Tuhan. Itu yang dicari Tuhan. Siapa ya yang sungguh hati terhadap Tuhan? Itu siapa? Tuhan sedang cari. Ya. Sekarang yang keempat, yang terakhir. Di 2 Tawarin 16 tadi, ayat pertama yang kita baca tadi ya, ayat awal, itu dikatakan mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk, nah ini yang belum kita lihat, untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia.
Ada kalimat yang berkata melimpahkan kekuatannya. Tuhan melimpahkan kekuatannya. Berarti ini bicara tentang hasil, bicara tentang upah untuk orang yang sungguh-sungguh atau bersungguh hati terhadap Tuhan. Jadi kalau kita sungguh hati terhadap Tuhan, itu tidak sia-sia. Orang yang sungguh hati terhadap Tuhan itu ada upahnya, itu ada hasilnya. Amin. Ada hasilnya, tidak sia-sia. Jadi kalau saudara punya kesungguhan, kita bersungguh hati terhadap Tuhan, itu bukan sesuatu yang sia-sia, bukan sesuatu yang percuma. Enggak. Ada hasil, ada upah. Satu ayat berkata di Ibrani 11 ayat 6. Ini ayat yang terkenal, ya. Ibrani 11 ayat 6, bagian kalimat yang paling akhir dari ayat 6 dikatakan, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, mencari Allah. Diberi upah. Ya, sama tadi di 2 Tawar itu dikatakan Allah melimpahkan kekuatannya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sungguh-sungguh kepada Tuhan, bersungguh hati terhadap Tuhan, Tuhan itu beri kita kekuatan menghadapi tantangan, masalah, kesulitan dalam menjalani hidup ini. Tuhan beri kita kekuatan. Mengapa? Karena kita bersungguh hati terhadap Tuhan. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, menghadapi masalah kesulitan, tidak kuat, tidak mampu, tidak kuat, ya, frustasi, putus asa, kehilangan harapan, bahkan tidak sedikit yang akhirnya mengambil tindakan yang bodoh, bunuh diri, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Mengapa? Dia tidak punya kekuatan, dia merasa tidak mampu lagi melanjutkan hidup. Mengapa kok sampai terjadi demikian? Karena tidak sungguh-sungguh. Kalau sungguh hati terhadap Tuhan, dikatakan Tuhan melimpahkan kekuatannya. Bukan cuma Tuhan melimpahkan kekuatan, ayat firman Tuhan juga berkata, kalau kita sungguh hati terhadap Tuhan, ya, dikatakan kita itu tidak akan tersandung. Mari lihat 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. 2 Petrus pasal pertama di ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Ini bicara tentang kesungguhan, ya, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kata melakukan di sini yaitu melakukan dengan sungguh-sungguh tadi, ya, berusaha dengan sungguh-sungguh. Jika kita melakukannya, maka kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi kalau ada umat Tuhan yang gampang tersandung, nah ini berarti kurang sungguh hati terhadap Tuhan. Memang dalam menjalani kehidupan ini ada banyak hal yang bisa membuat kita tersandung. Tantangan, masalah, kesulitan bisa membuat kita tersandung. Kadang juga orang yang ada di sekitar kita, entah itu orang tidak mengenal Tuhan ataupun orang yang mengenal Tuhan, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan, kadang itu berpotensi untuk membuat kita ini tersandung. Bisa. Nah, kalau ada umat Tuhan yang gampang tersandung, itu menunjukkan umat Tuhan itu kurang sungguh hati terhadap Tuhan. Kalau sungguh hati terhadap Tuhan, dia tidak akan gampang tersandung. Beberapa hari ini cukup heboh, ya. Saya awalnya juga nggak tahu, tapi waktu membuka, saya lihat di internet ada satu berita, ya, ucapan dari seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, tapi mengucapkan kata-kata yang bisa menjadi sandungan. Saya nggak mau sebutkan, ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu beritanya, cukup ramai, ya, sampai dianya dihujat dan sebagainya. Nah, ini bisa jadi sandungan, Jadi kalau ngomong sesuatu mesti hati-hati, ya, apalagi orang-orang yang sudah dipakai Tuhan dalam skop lingkup yang besar, ya, punya followers atau subscriber mungkin sudah ratusan ribu. Nah, ini mesti hati-hati kalau mengucapkan sesuatu, ya, ini mesti hati-hati, ya, karena apa? Ucapannya itu dilihat oleh sekian banyak orang di internet,
ya, lewat YouTube, TikTok atau apalah yang lain. Nah, ini mesti hati-hati, so. Nggak boleh sembarangan, karena bisa jadi sandungan buat orang lain. Nah, kalau ada umat Tuhan yang lain sampai tersandung, so, nah ini berarti itu umat Tuhan itu tidak sungguh hati terhadap Tuhan. Kalau umat Tuhan itu sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia tidak akan tersandung. Meskipun ada orang lain yang bisa melakukan sesuatu yang menyandung, tapi dia tidak tersandung. Ya, karena dia sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, jadi orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dikatakan Tuhan beri kita kekuatan. Sungguh-sungguh kepada Tuhan dikatakan tidak akan pernah tersandung. Orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dikatakan juga akan jadi kesayangan Tuhan. Mari lihat Keluaran 19 di ayat yang kelima. Ini sebagai ayat yang terakhir, saudara. Keluaran 19 di ayat yang kelima. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh, kata sungguh-sungguh berarti sungguh hati ya, sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Ku udah besar ya, harta kesayangan Tuhan sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Jadi ternyata orang yang sungguh hati terhadap Tuhan, sehingga dia sungguh-sungguh pegang firman, pegang perjanjian Tuhan, dikatakan akan jadi harta kesayangan Tuhan. Wow, luar biasa. Ya, sudah bisa bayangkan kalau jadi harta kesayangan Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir akan menjalani hidup ini, karena kita dicintai, disayang Tuhan, saudara. Ya, pasti Tuhan perhatikan kita, pasti Tuhan membela kita, pasti Tuhan menolong kita, pasti Tuhan membuka jalan buat kita, pasti Tuhan mencukupi segala apa yang kita butuhkan. Amin. Harta kesayangan, so. Ini ayat firman Tuhan berkata untuk orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ayat penutup terakhir, Yakobus 5 ayat 17. Yakobus 5 ayat 17. Jadi upah hasil orang yang sungguh-sungguh atau bersungguh hati terhadap Tuhan, dikatakan Tuhan memberi kekuatan, tidak akan tersandung, jadi harta kesayangan Tuhan. Terakhir, Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa. Saya garis bawahi kata biasa, sama seperti kita. Stop sampai situ dulu ya, jangan ditutup, nanti kita lanjut kalimat berikutnya. Saya mau tekankan, ayat firman Tuhan berkata Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Sudah tahu, Elia ini dipakai Tuhan waktu itu untuk kontes dengan sekian ratus Nabi Baal, menurunkan api dari langit. Ingat ya kisahnya. Nabi-nabi sekian ratus itu tidak bisa menurunkan api dari langit, tapi Elia seorang diri berdoa, Tuhan melakukan sesuatu yang dahsyat. Api turun dari langit, membakar korban persembahan yang ada di atas mezbah waktu itu. Ya, namun Tuhan berkata Elia adalah manusia biasa. Seringkali kita ini kalau kagum ya akan seseorang, ya entah mungkin apa yang dilakukannya dianggap hebat, kita mesti ngomongnya begini, wah orang itu luar biasa. Biasanya gitu ya, orang itu luar biasa, betul nggak so? Wah, biasa kalau dengar sesuatu, lihat sesuatu, siapa saja itu so, bisa terucap. Kalau kita anak Tuhan mungkin dengar pendeta kelas kakak itu, kita bilang, pendeta itu luar biasa. Saya mau katakan malam ini ya, Elia adalah manusia. Berarti boleh nggak saudara ngomong pendeta luar biasa? Nggak boleh. Kalau Elia saja yang namanya tertulis dalam Alkitab, Tuhan bilang manusia biasa, sama dengan kita. Kalau sampai kita memuji dan mengucap orang lain karena kita kagum, kita bilang luar biasa orang, berarti kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Karena yang luar biasa itu seharusnya hanya
Tuhan. Ya, mungkin saudara tidak sadar ini. Saya waktu baca ayat ini berulang kali Tuhan ingatkan, ayo, habis ini tidak boleh ya ngucap terhadap manusia, wah luar biasa orang itu. Tidak boleh, tidak boleh. Yang luar biasa itu cuma Tuhan. Kalau orang itu bisa lakukan sesuatu yang menurut kita manusia luar biasa, itu semua juga karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, orang itu tidak bisa. Betul apa enggak? Lah Alkitab berkata Elia adalah manusia biasa. Tidak ditulis loh, Elia nabi Tuhan yang luar biasa. Oh, tidak ada loh, tidak ada ya, betul. Alkitab saudara ada yang gitu? Tidak ada. Elia adalah manusia biasa. Jadi habis ini dirubah ya. Kalau ada yang suka memuji, ya cukup kita bilang, wah itu hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan, ya, karena Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Bukan hamba Tuhannya yang luar biasa, Tuhannya yang luar biasa. Karena semua itu hanyalah manusia biasa. Oke ya, nangkep ini ya. Oke, saya lanjut. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan Elia telah bersungguh-sungguh berdoa. Bersungguh-sungguh berdoa ini menunjukkan kesungguhan hati terhadap Tuhan. Karena sungguh hati terhadap Tuhan, waktu doa pun sungguh-sungguh. Supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi hasil orang yang sungguh hati terhadap Tuhan, waktu dia berdoa, doanya didengar, dijawab Tuhan. Karena apa? Sungguh-sungguh. Ya, jadi kesungguhan hati di hadapan Tuhan itu tidak sia-sia. Kalau kita sebagai umat Tuhan punya kesungguhan, bersungguh hati terhadap Tuhan, itu ada hasil, ada upah yang Tuhan sediakan buat kita. Dikatakan Tuhan beri kekuatan, tidak akan pernah tersandung, jadi harta kesayangan Tuhan, dan doanya didengar, dijawab Tuhan. Ya, karena itu mari kita sama-sama belajar. Saya juga sedang belajar. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara bersama dengan saya, ayo kita belajar untuk sungguh-sungguh bersungguh hati terhadap Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan dan melakukannya sampai akhir hidup kita. Amin. Silakan Mbak bisa kembali maju ke depan. Pelayan perjamuan kudus juga. Kita siapkan hati kita untuk sebentar akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Ada satu pujian kita katakan, jiwaku merindukan Tuhan. Karena kita rindu menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh bersungguh hati terhadap Tuhan, maka kita merindukan Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Saya katakan, jiwa merindukan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku
Terima kasih Tuhan. Malam ini kami diingatkan melalui firman Tuhan, di mana Tuhan sedang mencari orang-orang yang bersungguh hati terhadap Tuhan. Dan kami rindu supaya kami boleh menjadi orang-orang tersebut, orang-orang yang memiliki kesungguhan hati terhadap Tuhan. Karena ketika kami sungguh hati terhadap Tuhan, ada hasil, ada upah yang luar biasa akan kami terima. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin karena kesulitan, tantangan, atau hal-hal yang lain terjadi dalam hidup kami, sehingga kami mulai kurang sungguh hati terhadap Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan melalui firman Tuhan kami boleh sama-sama belajar menjadi umat Tuhan yang semakin sungguh hati terhadap Tuhan. Hamba terbatas untuk menjelaskan, tapi Roh Kudus yang akan terus mengingatkan setiap firman yang sudah kami terima, sehingga kami boleh jadi umat-umat Tuhan yang semakin sungguh-sungguh, semakin bersungguh hati terhadap Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami introspeksi diri kami. Jikalau ada dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, baik lewat perbuatan, perkataan, ataupun pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, malam ini Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Ampuni segala dosa yang sudah kami lakukan. Ampuni kami Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mohon pengampunan-Mu dengan penuh kesungguhan, akan Engkau Allah yang berjanji mengampuni kami, menyucikan kami, sehingga sebentar kami boleh layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Berkati roti dan anggur yang akan kami terima, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sementara tubuh dan darah Tuhan akan dibagikan, minta tolong Pak Mul. Kalau satu pujian kita katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allah ditunjukkan kepada setiap kita lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ku sembah dan ku sembah.
kekudusan Tuhan telah melingkupi setiap kami umat-umat, sehingga melayakkan kami untuk sebentar kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan, dengan hati yang siap, pikiran yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib yang mengingatkan kami akan kasih Tuhan yang dahsyat, kasih Tuhan yang luar biasa yang sudah dinyatakan dalam hidup kami. Kami umat-umat-Mu siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan, dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Mari naikkan
melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, maka kekuatan yang baru sudah mengalir dalam hidup kami. Karena kami mau menjadi umat-umat Tuhan yang semakin bersungguh hati terhadap Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan kekuatan. Oh, Tuhan akan mengerjakan kuasa yang dahsyat dalam hidup kami, sehingga kami boleh melihat dan mengalami pertolongan Tuhan. Kemenangan yang Tuhan sediakan itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa memberkati setiap jemaat Tuhan GPI Rahel, diberkati di dalam iman rohani, diberkati dalam keluarga rumah tangga, diberkati di dalam pekerjaan, diberkati dalam studi sekolah, diberkati dalam kesehatan. Bahkan Engkau berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk umat Tuhan yang sakit, Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh beliau Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah pergumulan. Bila kami belajar untuk tetap percaya dan menanti-nantikan Tuhan, Engkau akan menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian, sampai berjumpa di minggu yang akan datang.